Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pada malam hari ini? Malam hari ini kita akan kembali lagi menikmati renungan seri Sukacita bagian yang ketiga. Saya berharap Bapak Ibu tidak melupakan bagian yang pertama dan tadi malam bagian yang kedua, di mana ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan yang kedua kemudian waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita belajar fokus pada pribadi Kristus, apa yang dikatakan, apa yang dia buat, dan apa yang sedang dia inginkan dari apa yang kita renungkan setiap hari dalam kehidupan kita. Anda jangan terjebak dengan hal-hal yang sulit, biarkanlah yang sulit-sulit itu nanti bagian-bagiannya teolog, tapi fokuslah pada pribadinya. Nah, yang ketiga Yang ketiga, pada malam hari ini kita akan melihat cara yang ketiga bagaimana kita berjuang agar kita memiliki sukacita dengan melihat kemuliaan Kristus ketika kita merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah ketika kita membaca firman Tuhan, kita jangan memisahkan diri dalam gambaran murka Allah yang mengerikan, bahkan mungkin yang menakutkan ketika kita baca. Mungkin Bapak Ibu dan semuanya menjadi terkejut. Loh, kita kan disuruh berjuang agar mempunyai sukacita. Tapi mengapa kita harus justru memperhatikan dengan sangat baik apa yang menjadi murka Allah, apa yang menjadi kekuatan Allah yang mungkin itu menjadi ketakutan bagi banyak manusia, khususnya ketika membaca firman Tuhan. Tapi saya ingin mengatakan memang kita tidak boleh melewati bagian firman Tuhan, bahkan yang justru mengatakan tentang bagaimana murka Allah yang luar biasa bagi dunia ini atau bagi manusia. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Nehemia pasal yang pertama ayat yang ke-11. Berkata, "Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela dan takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja." Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di sini mengatakan bahwa berikanlah aku ini roh yang rela dan takut. Rela dan takut, rela dan takut. Saya suka menjadi orang yang rela, tapi saya tidak suka menjadi orang yang takut. Sekali lagi, kita senang menjadi orang yang rela, tapi saya kira menjadi orang yang takut bukan sesuatu yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Tapi memang ini merupakan bagian yang harus ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita tahu bahwa Tuhan mempunyai cara ketika dia menciptakan manusia sebagai makhluk hidup, maka dalam hidup manusia ini ada satu unsur dalam kehidupan kita ini lewat kegentaran kita, lewat ketakutan kita. Rasa takut itu justru kita bisa menikmati sukacita di situ. Sekali lagi, Tuhan mendesain manusia sedemikian rupa menjadi makhluk yang paling mulia. Termasuk di dalamnya ternyata ada rasa takut dalam hidup manusia yang membuat justru manusia bisa menikmati sukacita dan melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Menikmati sukacita ketika saya dan saudara melihat dan membaca bagaimana kekuatannya yang dapat mengobrak-abrikkan dunia ini jika dia mau. Bahkan dia dapat membinasakan. Firman Tuhan berkata, jangan takut sama manusia, tapi takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan tubuh bahkan jiwa, bahkan dapat menggoncangkan alam ini. Tapi dengan memahami itu justru kita akan menjadi orang yang bersuka cita. Saya ingin memberikan sebuah analogi dan contoh. Pernahkah saudara memikirkan kenapa orang tetap ingin nekat mendaki sebuah gunung yang tinggi, bahkan gunung salju yang tinggi, padahal itu sesuatu yang mengerikan. Tapi ada rasa senang ketika mereka mulai ada di ketinggian, dan kemudian mereka mulai meluncur ke bawah. Ada rasa senang, bahagia. Padahal ketika mendakinya itu
memberikan satu rasa yang mungkin cukup gentar juga. Ini yang saya maksudkan, rasa takut yang pada akhirnya membawa bahagia. Atau mungkin saudara punya pengalaman-pengalaman. Saudara mungkin pernah pergi kalau di Balikpapan seperti Transmart, atau mungkin di pasar malam, di mana orang duduk lalu diikat badannya, lalu diangkat tinggi, lalu dihempaskan turun ke bawah, dan orang semua ketika dihempaskan orang berkata, "Wow!" Orang berteriak semua. Orang punya rasa takut di sana, ketakutan. Tetapi mereka punya rasa happy, mereka punya rasa bahagia setelah dihempaskan. Saya tidak tahu yang suka ikut permainan seperti itu, apakah mereka punya asuransi untuk jantung yang tiba-tiba bisa kumat karena itu permainan yang cukup sensasinya luar biasa. Tapi setelah itu mereka tertawa-tertawa dan lain sebagainya. Padahal pada waktu itu mereka ketakutan ketika dihempaskan. Atau saya memberikan contoh yang lain dalam beberapa pengalaman saya. Satu hari saya pernah ada di bawah laut, di bawah 6 meter. 6 meter di bawah permukaan laut. Seorang diri kurang lebih 6 menit sampai 7 menit ketika yang lain sudah naik. Pada saat itu saya merasakan ketakutan di tengah laut yang luas dan di bawah permukaan laut ya cuma 6 meter sih. Tetapi tiba-tiba juga waktu saya ada di dalam kurang lebih 6 menit saya juga ada merasa sedikit rasa takut seperti itu. Dan saya menantikan bagaimana saya dijemput untuk naik kembali ke permukaan laut. Tapi begitu saya naik, hati saya happy. Saya berkata, wow, tadi saya ada di bawah laut 6 meter, luar biasa. Ya, rasa takut tapi membuat akhirnya saya berkata, wow, saya tadi ada di bawah laut. Dan kemudian juga pernah punya pengalaman kurang lebih 30-50 meter di atas laut. Seperti hang glide begitu. Pada waktu itu seperti rasa takut ketika mulai naik ke atas. Tapi ketika semua itu sudah selesai, permainan itu sudah selesai, memberikan satu happy, wow, akhirnya saya bisa ada di udara seperti itu. Rasa takut tapi membawa sukacita. Atau saya memberikan contoh yang lain. Anda mungkin suka nonton ke bioskop. Bahkan Anda nonton film horor yang waktu Anda nonton Anda teriak, wow, tutup mata dan lain sebagainya. Saudara bisa bayangkan, saudara membayar tiket bioskop 30.000, 35, 40, 60. Bahkan kalau di BSB sana di primer sampai 100.000 kalau lagi libur. Saudara membayar 100.000 hanya untuk ditakut-takuti. Saudara bayangkan, apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam hidup manusia? Untuk rasa takut orang mesti membayar. Tapi sebenarnya ketika ketakutan itu datang, itu menunjukkan bahwa dalam hidup manusia ada ruang kosong. Itu sebenarnya tentang kegentaran yang harusnya diisi, saudara. Kegentaran kepada Tuhan akan murka Allah. Tapi pada waktu kita mengalami itu, kita tidak pernah menyadari bahwa hal itu adalah tentang Tuhan dan segala kuasa dan kekuatannya di dalam kehidupan ini. Saya tidak tahu apakah saudara pernah punya pengalaman seperti itu. Tapi kira-kira seperti itulah analogi contohnya. Orang nonton film horor dan membayar semuanya untuk ditakut-takuti. Tapi ada satu sensasi. Dan setelah itu lalu diceritakan dengan tertawa dan lain sebagainya. Ini yang salah satu cara di mana kita bisa meraih sukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan melewati bagian yang menakutkan dalam Alkitab dan saudara tidak ingin membacanya dan bagi saudara ini kayak menakut-nakuti. Jangan pernah menghindarinya. Tapi justru saudara harus menjadi orang yang rela takut dan gentar akan Tuhan. Karena kalau saudara bisa menikmati, saudara akan mendapatkan sukacita. Saudara melihat cerita tentang bagaimana orang yang dibinasakan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan dibinasakan, dunia ini akan binasa dengan segala kejahatannya. Dan waktu saudara merenungkan itu, saudara akan merasa bahagia. Kenapa? Karena saudara tahu bahwa tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia mendapatkan kehidupan yang baru dan dia mendapatkan kehidupan yang kekal dan dia tidak akan mengalami kebinasaan. Waktu saudara merenungkan tentang kebinasaan di dalam Alkitab bagi orang-orang yang tetap menolak dia sampai akhir hidupnya, saudara akan mengalami sukacita. Sebab saudara sudah menikmati kehidupan yang kekal dan saudara tidak akan dibinasakan. Demikian juga ketika suatu hari mungkin saudara
dengan rasa takut-takut mencoba untuk memberitakan Injil. Mungkin kepada supir taksi yang ada di sampingmu, atau kepada siapa saja yang kau jumpai. Atau mungkin engkau sedang mengingatkan lagi kepada keluargamu yang meninggalkan Tuhan. Mungkin pada waktu engkau ingin mengatakan yang kau merasa suatu sensasi yang takut, tidak enak dan lain sebagainya. Tapi percayalah, pada waktu engkau selesai menyampaikan tentang kebenaran itu, ada sukacita tersendiri di dalam hatimu. Saya tidak bisa membayangkan dan menceritakan bagaimana bahagianya. Saudara harus mencobanya sendiri. Saudara harus mengecapnya dan melihatnya. Bagaimana sensasi kebahagiaan dan sukacita ketika saudara mulai setelah saudara selesai menceritakan tentang Tuhan dan Juru Selamat. Saya sering merasakan itu. Ketika saya naik mobil, naik angkot, saudaraku, lalu kemudian bertanya tentang kehidupan sehari-hari, dan sampai ketika dia bertanya tentang siapa saya, apa pekerjaan saya, dan saya mulai cerita, dan satu kebanggaan, satu sensasi yang begitu menyenangkan hati saya, dan saya merasa, wow, hari ini aku sudah cerita tentang Yesus. Padahal waktu saya ingin menyampaikannya, terkadang ada rasa takut orang itu marah, takut orang itu tersinggung. Tapi setelah saya melakukan itu, ada satu bahagia yang gak bisa dibanding dengan apapun juga. Jadi poin kita yang ketiga pada malam hari ini adalah, ketika Anda merenungkan firman Tuhan, jangan pernah menghindari bagian-bagian yang menunjukkan kekuatan Allah, bahkan kemurkaan Allah yang dapat membinasakan apapun. Karena waktu saudara mulai merenungkannya, saudara akan berbahagia karena saudara lihat bahwa saudara tidak termasuk di dalamnya. Ketika engkau ada di dalam Kristus, ketika kita taat, dan ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Puji nama Tuhan, demikianlah sharing firman Tuhan, seri berjuang untuk sukacita di bagian yang ketiga ini. Biarlah Tuhan memberkati kita semua, dan kita percaya besok pagi rahmat Tuhan yang baru akan menyertai kita semua. Amin.